Radio Suara Teknika, satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat Radio Suara Teknika, lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat pagi. Merdeka. Jumpa lagi dengan saya Eka Putri dalam acara UPS Obrolan Pagi STEMSI edisi kali ini 16 Agustus 2024, tentunya di Radio Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Sahabat Teknika, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang gak kalah menariknya dengan narasumber yang sebelum-sebelumnya. Baik, langsung saja, beliau adalah Bapak Iputu Mahawijaya ST. Langsung saja kita sapa yuk sahabat Teknika. Halo Bapak. Merdeka pagi. Pak. Merdeka. Ya, semangat kemerdekaan ya. Iya. Bagaimana Pak, sudah sarapan Bapak? Tadi pagi sudah. Sudah. Oke, sebentar menjelang siang sarapan kedua Pak ya. Sarapan keduanya Iya. jam 12 ya. Baik Bapak, biar tidak lama-lama kita berbincang santai saja Pak ya. Iya, betul. Langsung saja Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih BK ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan ini sebuah kehormatan bagi saya bisa diundang di Radio Suara Teknika. Dan untuk sobat Suara Teknika semuanya, selamat pagi saya ucapkan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia pada pagi hari ini. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bisa berada di ruangan ini ya kembali ini sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih sudah diundang. Tapi kalau tadi dibilang sebagai narasumber rasanya terlalu berat kata-katanya. Mungkin lebih tepatnya tamu ya kayaknya ya. Kalau narasumber nanti berat materinya. Ya, oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri singkat saja. Jadi nama saya Iputu Mahawijaya. Nah, saya di sini bertugas sebagai guru produktif di jurusan Teknik Sepeda Motor, dan kebetulan juga diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas dan staf Wakasarana. Jadi ada beberapa tugas yang saya laksanakan juga di sekolah ini selain mengajar. Gitu. Baik Bapak, tadi saya ralat Pak ya, bukan narasumber tapi bintang tamu. Baik Bapak, bisa diceritakan Pak bagaimana pertama kali Bapak mengawali karir di SMK 3 Singaraja Pak? Silakan Pak. Iya, terkait dengan karir ya, jadi kalau bisa dibilang baru ya, kalau bilang lama juga iya, karena pertama kali saya di sini, saya kebetulan alumni di sini juga dulu. Oh, jadi alumni Bapak, iya. saya tamat di sini tahun 2006. Kemudian setelah tamat di sini saya melanjutkan kuliah di Denpasar. Nah, balik dari kuliah itu saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di tempat ini. Itu tepatnya di tahun 2012. Jadi pertama kali saya mengabdi di sini itu tahun 2012. Kurang lebih hampir 12 tahun yang lalu ya. Kemudian di tahun 2015 saya sempat pindah tugas ke sekolah yang lain. Jadi di sana kurang lebih hampir 7 tahun, dan baru tahun 2002 kemarin saya baru balik lagi ke sini setelah lulus P3K kemarin gitu. Jadi ya kalau dibilang baru ya bisa ya baru juga gitu, karena baru kembali gitu ya. Iya. Itu. Baru kembali berarti mengabdi dulu di sini. Ya, jadi guru honor itu di tahun 2012 sampai 2015. Oke, baru balik ke sini Kemudian 2022. 2015 saya tinggalkan tugas di sekolah yang lain itu selama kurang lebih 7 tahun. Jadi tahun 2002 kemarin pas pengangkatan P3K itu baru kita balik lagi ke sini, dan syukurnya mendapat kesempatan kembali ke sini itu adalah hal yang luar biasa bagi saya pribadi. Jadi terima kasih untuk sekolah ini. Oke Pak, berarti istilahnya kembali ke kawitan gitu Pak ya? Ya bisa dibilang gitulah, karena bagaimanapun juga
apa yang saya capai sejauh ini itu tidak terlepas dari peranan guru-guru di sini. Jadi ya makanya ini sebuah kebanggaan bagi saya bisa kembali mengabdi di tempat ini, ya ketemu dengan guru-guru yang pernah mengajar saya, kemudian sekarang bisa berkolaborasi dengan mereka dalam mencerdaskan anak bangsa gitu di sekolah ini. Jadi itu ya kebanggaan yang luar biasa. Baik Pak, Bapak selain jadi guru di TSM, Bapak juga sebagai staf Sarpras gitu Pak ya. Bulan diberikan Padat tugas. sekali Pak ya kegiatannya Pak ya. Ya lumayan, jadi waktunya mungkin lebih banyak kita habiskan di sekolah ketimbang di rumah. Jadi bagaimanapun juga itu adalah tugas. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan, suka tidak suka harus diselesaikan tugasnya. Ya Pak, kalau Bapak sebagai guru di TSM, untuk pembelajaran di TSM itu seperti apa Pak? Nah, terkait dengan pembelajaran, kebetulan di teknik sepeda motor itu kan kita sekarang sedang mendapat pengimbasan TEFA ya. Jadi saat ini kita di bengkel juga sedang berbenah untuk penataan tempat teaching factory-nya. Untuk di bengkel proses pembelajaran itu kita lebih banyak mengacu ke industri. Jadi apa yang ada di industri itu coba kita terapkan ke anak-anak, meskipun kadang-kadang ya bisa dibilang agak keluar dari jalur sedikit, tapi ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri itu yang kita berikan. Jadi apa yang diperlukan oleh industri itu yang kita berikan ke anak-anak, sehingga kalau menurut saya itu lebih tepat sasaran sih bahasanya gitu ya. Meskipun kadang-kadang saya katakan agak keluar jalur sedikit, tapi ya untuk kebaikan anak-anak dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan industri ya saya pikir tidak masalah. Artinya kita kan ada juga penyelarasan kurikulum dengan industri. Nah di sanalah momen yang tepat untuk kita memenuhi apa yang dibutuhkan industri, sehingga di sekolah kita bisa menyiapkannya gitu. Ya, baik, kita berarti pembelajarannya sesuai dengan apa yang permintaan dari industri gitu Ya, Pak betul ya. sekali. Biar tamatan kita nantinya terserap 100% gitu Pak Jadi ya, biar harapan kita. seperti yang tadi saya sampaikan, supaya lebih tepat sasaran apa sih yang diperlukan sama industri gitu misalkan. Ya, jadi biar terserap biar gitu Pak terserap ya sepenuhnya. tenaganya. Meskipun ya kita berpikirnya kita bisa melihat realistis, mungkin tidak semuanya bakal terserap, tapi ya paling tidak kita mencoba dulu, kita berusaha dulu sehingga tamatan kita nantinya bisa bersaing lah di industri gitu, Oke. Baik Pak, untuk yang namanya TEFA itu kemarin-kemarin saya sempat melihat itu di depan sekolah Pak ya. Oh, iya. Itu kegiatan TEFA itu Pak ya. Oh ya, kemarin buka kita stand sempat seperti itu, Pak. mengadakan kerjasama dengan industri, dengan salah satu industri yaitu saya sebut saja Wahyu di Motor gitu. Kita ada kerjasama, kita buka stand di depan. Tujuannya untuk mengenalkan ke masyarakat umum gitu loh, bahwa di sekolah ini kita punya yang namanya teaching factory. Jadi yang mengerjakan itu sepenuhnya anak-anak. Kami di sini sebagai guru hanya sebagai mengawasi saja jalannya proses pekerjaan itu. Jadi yang mengerjakan sepenuhnya itu adalah anak-anak, dan dibantu juga dengan mitra industri kita. Jadi mereka yang mensupport penuh sehingga kegiatan di depan sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu salah satu bentuk media promosi kita juga sih, bahwa untuk menyampaikan ke masyarakat luas bahwa kita di sekolah punya yang namanya teaching factory teknik sepeda motor. Baik Pak. Kalau saya lihat dari antusias masyarakat itu sangat-sangat tinggi Pak ya, animonya untuk bisa membawa kendaraannya untuk diperbaiki, entah diperbaiki, diservis seperti itu kan Pak ya? Ya, jadi kalau melihat antusias masyarakat sih bisa dibilang sangat antusias gitu, karena ini mungkin belum tidak semua sekolah bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Apalagi kita dengan posisi yang strategis di sekolah, akses jalan raya dekat, sangat memungkinkan untuk itu. Dan sebenarnya potensi kita di sekolah pun sangat luar biasa. Bayangkan saja kita punya siswa ribuan, belum lagi pegawai, guru. Dan kalau itu bisa kita kelola semuanya, saya pikir TEFA yang kita miliki di teknik sepeda motor itu akan tetap berjalan, akan bahkan bisa berkembang jauh lebih pesat dari yang sekarang gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kita bisa memaksimalkan yang ada di sekolah dulu,
apalagi nanti bisa masuk yang di luar akan lebih bagus lagi tentunya. Ya, baik Pak. Itu untuk Teva Pak ya. Kalau untuk pengalaman menarik yang tidak bisa Bapak lupakan selama bekerja di sini sebagai guru TSM apa Pak kira-kira? Oke, pengalaman menarik saya di sini selama mengajar. Jadi kebetulan saya cerita dulu sedikit ya. Pertama kali saya ngajar di sini itu bukan di TSM sih, tapi dulunya di TKR. Masih satu rumpun sih ya, TKR, beberapa semester kemudian baru ke TSM. Nah, kebetulan kemarin 2002 kemarin itu langsung ditempatkan di TSM, memang penempatannya di sana. Tetapi ada satu hal yang sampai hari ini saya masih ingat dengan baik, ya, momen itu. Itu pertama kali, tepatnya itu di tahun 2012. Itu pertama kali saya ngajar, pertama kali saya masuk kelas. Dan itu sampai sekarang masih saya ingat. Dengan basic pendidikan saya yang apa istilahnya belum pernah mengajar sebelumnya, kemudian tiba-tiba harus sudah langsung masuk ke kelas, kemudian berhadapan dengan anak-anak yang notabene-nya memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu ada satu, saya pertama kali masuk itu diberikan materi casis untuk disampaikan ke anak-anak. Itu materi yang seharusnya selesai dalam katakanlah beberapa pertemuan gitu ya. Bisa dibilang hampir 2 atau 3 kali pertemuan, tapi saya habiskan dalam waktu 1 hari gitu. Karena saking gugupnya apa yang harus disampaikan ke anak-anak, saking bingungnya, benar-benar pengalaman pertama itu masuk ke kelas gitu ya. Jadi materi yang harusnya bisa diselesaikan mungkin 1-2 bulan, akhirnya 1 hari selesai. Sampai saya melapor ke senior saya, Pak, materinya sudah habis, saya bilang gitu. Senior ketawa, kok bisa materinya habis? Materi tidak pernah habis, sampai sekarang saya pegang betul kata-kata itu, tidak ada materi yang habis gitu. Nah, itu menjadi pengalaman yang sampai sekarang masih saya ingat. Jadi pertama kalinya masuk ke kelas mengajar, dan itu sudah kurang lebih 14 tahun dari sekarang. Masih saya ingat dengan baik pengalaman itu, dan saya cerita juga ke ada rekan senior saya, ternyata dia mengalami hal yang sama juga di awal. Jadi kami punya kesamaan pengalaman lah, bisa dibilang begitu. Tapi ya syukurnya seiring berjalannya waktu pengalaman bertambah juga, jadi semua itu bisa teratasi. Baik, menarik sekali Pak ya. Sudah 14 tahun yang lalu tapi masih membekas gitu Pak ya. Masih membekas sampai sekarang karena itu pengalaman yang tak Materi terlupakan. yang sekian kali pertemuan jadi 1 kali pertemuan selesai gitu Pak. 1 hari sudah habis. Sudah habis. Oke Pak, untuk kesan-kesan atau pesan ke siswa atau ke guru ada nggak Pak kira-kira Pak? Kalau ke guru, saya rasa semua di sini adalah guru-guru hebat. Di SMK 3 itu bisa dibilang gudangnya guru-guru hebat. Jadi saya banyak belajar dari senior-senior saya di sini. Kemudian banyak yang bisa saya pelajari dari mereka. Mungkin untuk kesan atau pesan ke siswa ya, mungkin lebih tepatnya saya ingin mengajak anak-anak semuanya untuk lebih giat lagi ya. Jadi motivasi itu bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tapi lebih kepada tindakan. Karena bagaimanapun juga apapun yang anak-anak kerjakan hari ini itu akan berdampak suatu saat nanti ketika kalian sudah keluar dari SMK 3, sudah lulus, sudah bekerja, baru di sana akan kalian merasakan. Jadi apa yang guru-guru kalian berikan di sini, manfaatnya seperti apa, nanti akan kalian rasakan. Kalau untuk guru-guru dan staf pegawai, mungkin kita jaga kekompakan itu saja sih ya. Jadi kita jaga kekompakan sesuai dengan semangat kemerdekaan hari ini, biar tetap kompak, jaya selalu. Baik Bapak. Oke Pak, untuk closing statement Pak terakhir Pak. Oke, untuk closing statement apa ya? Jadi intinya semoga sekolah ini tetap menjadi yang terbaik ya, bisa menginspirasi sekolah-sekolah lainnya, dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di dalamnya. Mudah-mudahan kedepannya semakin jaya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk NKRI yang ke-79. Semoga selalu jaya
dan merdeka. Merdeka. Baik Bapak, tidak terasa Pak ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak atas kesediaannya sama-sama. berbincang-bincang. Terima kasih banyak. Ya, baik sahabat Teknika, demikianlah obrolan pagi STEMSI kali ini. Stay tune terus di Radio Suara Teknika 107,7 FM, Radio Media Informasi dan Edukasi. See you and bye-bye. Terima kasih.